Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang departementalisasi BOP. Jadi apa sih BOP itu? BOP membagi pabrik ke dalam departemen-departemen atau pusat biaya untuk pembebanan biaya overhead pabrik. Yang selanjutnya adalah manfaat departementalisasi biaya overhead pabrik dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah penentuan harga pokok produk lebih teliti. Yang kedua, pengendalian biaya overhead pabrik dapat dipertanggungjawabkan. Jadi di sini manfaat departementalisasi biaya overhead pabrik ada dua macam. Yang pertama penentuan harga pokok, yang kedua pengendalian biaya overhead pabrik. Penentuan harga pokok produk lebih teliti karena penentuan tarif pembebanan biaya overhead pabrik masing-masing departemen didasarkan pada dasar pembebanan yang relevan dengan departemen yang bersangkutan. Yang selanjutnya adalah departemen produksi dan departemen pembantu. Jadi departemen produksi di sini ada beberapa contoh dari masing-masing tersebut. Dari departemen produksi ada beberapa contohnya, dan departemen pembantu juga ada beberapa contohnya. Di antaranya dari contoh departemen produksi adalah departemen pemotong, departemen desain, dan departemen perakitan. Yang kedua, contoh dari departemen pembantu. Yang pertama, penentuan departemen bengkel. Yang kedua, departemen tenaga uap. Dan yang ketiga adalah departemen penyelesaian. Dan selanjutnya adalah biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik juga dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya ada biaya overhead langsung departemen dan ada biaya overhead tidak langsung departemen. Jadi biaya overhead langsung departemen ini biaya yang langsung sebagai biaya overhead departemen tertentu. Di antara contohnya adalah biaya bahan penolong, gaji mandor, biaya lembur, dan lain sebagainya. Yang kedua ini biaya overhead tidak langsung departemen. Biaya overhead tidak langsung departemen ini biaya overhead yang dinikmati secara bersama-sama oleh dua departemen atau lebih. Di antara beberapa contohnya adalah gaji pegawas departemen, biaya penyusutan gedung pabrik, dan biaya pengangkutan. Yang selanjutnya adalah penentuan tarif biaya overhead pabrik per departemen. Jadi ada beberapa penentuan tarif biaya overhead pabrik per departemen. Di antaranya adalah menyusun anggaran biaya overhead langsung dan biaya overhead tidak langsung departemen untuk tiap-tiap departemen pada tingkat volume kegiatan yang ditentukan. Yang kedua adalah melakukan survei pabrik untuk menentukan biaya overhead pabrik tidak langsung kepada departemen-departemen yang menikmatinya dan menentukan dasar alokasi biaya overhead departemen pembantu ke departemen-departemen produksi. Dan yang selanjutnya adalah metode alokasi langsung. Jadi di sini ada sedikit metode tentang alokasi langsung. Jadi dalam metode ini BOP departemen jasa dialokasikan ke tiap-tiap departemen produksi yang menikmatinya. Metode alokasi langsung digunakan apabila jasa yang dihasilkan oleh departemen jasa hanya dinikmati atau dimanfaatkan oleh departemen produksi dan tidak ada departemen jasa lain yang memakai jasa tersebut. Jadi di PPT sudah ada contoh dari metode alokasi langsung. Di antaranya di situ ada contoh tentang metode alokasi langsung
Di antaranya adalah CPH mengelola produknya melalui 2 departemen produksi, yakni Departemen Proses 1 dan Proses 2, ditunjang oleh 2 departemen jasa, yaitu Departemen Jasa Listrik yang dikatakan E dan Departemen Jasa Pemeliharaan Mesin dikatakan Y. Seluruh tenaga listrik dan pemeliharaan mesin digunakan oleh Departemen produksi dengan proporsi. Di situ di PPT ada beberapa tabel, di sana menjelaskan tentang Departemen Produksi, Departemen Jasa X, Departemen Jasa Y. Oke, yang selanjutnya adalah metode alokasi bertahap. Tadi sebelumnya di situ adalah metode alokasi langsung, dan selanjutnya adalah metode alokasi bertahap. Jadi metode alokasi bertahap ini, metode ini digunakan apabila jasa yang dihasilkan Departemen Jasa tidak hanya dinikmati oleh Departemen Produksi saja, melainkan digunakan pula oleh Departemen Jasa yang lain. Sebagai contohnya, bagian jasa terdiri dari bagian pembangkit tenaga listrik dan bagian reparasi. Bagian pembangkit tenaga listrik menggunakan bagian jasa yang dihasilkan oleh bagian reparasi untuk memperbaiki mesin-mesin di diesel. Dan sebaliknya, bagian reparasi menggunakan pula sebagian jasa yang disediakan oleh bagian pembangkit listrik untuk menggerakkan peralatan reparasi. Di PPT ada contoh dari metode alokasi bertahap. Di antaranya saya akan sedikit membacakan di sini dari satu metode untuk mengalokasikan biaya overhead pabrik bagian jasa. Apabila terjadi hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode aljabar. Dalam metode ini, biaya overhead pabrik yang timbul di masing-masing bagian jasa dinyatakan dalam formula. Di antaranya formulanya adalah di sini ada keterangan tentang X sama dengan A1 tambah B1 Y. Yang kedua, Y sama dengan A2 B A2 plus B2E. Z sama dengan A3 tambah B3Z. Jadi di sini ada keterangannya tentang yang saya bacakan barusan. Bahwasanya keterangannya adalah X jumlah BOP bagian jasa X setelah menerima alokasi BOP dari bagian jasa X. Dan selanjutnya Y jumlah BOP bagian jasa Y setelah menerima alokasi BOP dari bagian jasa X. A1 BOP bagian jasa X sebelum alokasi, dan A2 BOP bagian jasa Y sebelum alokasi. Dan B1 presentase penggunaan jasa bagian jasa Y oleh bagian X. Yang B2 presentase penggunaan jasa bagian jasa X oleh bagian Y. Mungkin itu saja sedikit penjelasan tentang BOP, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.